Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu peristiwa yang menakjubkan terjadi. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Two of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Dan kartu yang keenam. Di sini ada Death. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Three of Wands. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Peristiwa yang menakjubkan terjadi. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Three of Wands. Nah, di sini tergambar jelas ya bahwa di saat kamu siap untuk move on, siap untuk meninggalkan masa lalumu, dan siap untuk melangkah ke depan, maka hal-hal indah, hal-hal baik mulai kamu temukan di luar sana. Dan hal itulah yang akhirnya memotivasi dirimu semakin bersemangat, semakin optimis, sehingga kamu mengetahui apa saja cara, bagaimana saja langkah untuk benar-benar bisa menata kehidupanmu dan mencapai mimpi yang selama ini kamu inginkan menjadi sebuah kenyataan. Jadi mungkin memang kamu selama ini telah diterpa begitu banyaknya permasalahan. Ya, seperti kegagalan, seperti kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan. Ataupun mungkin ada perselisihan, pertentangan, perpisahan antara kamu dan orang-orang yang kamu sayangi. Nah, sehingga hal inilah yang membuat kamu belajar banyak tentang hal-hal positif yang bisa kamu ambil di sana. Ya mungkin di saat kamu dulu mengalami kegagalan, ya mungkin ada hal-hal yang belum tepat, yang belum pantas kamu lakukan di sana. Ya, seperti yang dulunya kamu lakukan kesalahan, ataupun orang lain yang melakukan kesalahan kepada dirimu. Nah, mungkin inilah cara semesta untuk bagaimana agar kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan di saat ada hubungan, pertemanan, persahabatan, hubungan asmara yang mungkin berakhir, mungkin disitulah kamu mulai mengerti bahwa rasa, bahwa hati nggak akan pernah bisa dipaksakan. Nah, makanya kamu coba relakan itu semua. Dan di saat kamu siap untuk benar-benar melangkah ke depan kembali, untuk benar-benar bisa move on dari keadaanmu yang lalu, di saat itulah kamu banyak temukan hal-hal hebat, banyak temukan hal-hal yang menakjubkan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, jadi poinnya di sini adalah jika kita benar-benar bisa memantapkan hati kita untuk melupakan keadaan, situasi, kejadian yang telah berlalu dan memaafkan apapun itu,
Sehingga kita lebih mampu menatap masa depan dengan lebih positif, dengan lebih optimis. Nah, sehingga keoptimisan inilah yang membuat kita bisa melihat, bisa mendapatkan hal-hal baru yang jauh lebih baik, yang jauh lebih bermanfaat. Jadi teruslah melangkah. Jangan pernah ragu untuk keluar dari zona nyamanmu, dari keterpurukanmu di masa lalu. Walaupun kamu harus tertatih-tatih, tetapi yakinlah, pada akhirnya kamu akan benar-benar menemukan apa yang kamu inginkan di luar sana. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, benar kan? Jadi mungkin ya kamu dulunya sempat terjebak, sempat terkurung ya di dalam pemikiran yang negatif bisa saja ya, ataupun di dalam situasi dan keadaan yang benar-benar sangat tidak mengenakan. Ya, seolah-olah kamu benar-benar terbelenggu pada saat itu ya dikarenakan keadaan yang lalu. Tetapi pada akhirnya kamu menyadari, ya, apa gunanya kamu meratapi? Apa gunanya kamu berlarut-larut di dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini? Makanya kamu coba lepas kembali, ya, yang dulunya mungkin matamu, telingamu, hatimu tertutup dan terkunci. Kamu coba lepaskan belenggu itu. Kamu coba yakinkan hatimu bahwa inilah saatnya, inilah momentumnya untuk kamu kembali melangkah, untuk kamu benar-benar bisa keluar dari keadaanmu yang lalu. Dan untuk kamu bisa temukan hal-hal hebat, hal-hal menakjubkan, dan hal-hal yang jauh lebih baik di depan sana. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, benar kan? Jadi pada akhirnya di saat kamu benar-benar merubah pola pikirmu, cara pandangmu, menenangkan hati dan perasaanmu agar lebih legowo, agar lebih bisa menerima apapun yang kamu dapatkan saat ini, sehingga mulai ada perubahan yang baik, yang datang dengan cepat, yang datang dengan bertubi-tubi di dalam kehidupanmu. Oke, jadi memang kehidupan ini ya bisa dikatakan seperti roller coaster. Ya, ada naik, turun, ada berbelok tajam ke kiri dan ke kanan. Tetapi itulah tantangan, itulah cara semesta untuk menempa kita agar lebih baik, agar lebih kuat, dan agar lebih tangguh di dalam menjalani apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Oke? Jadi jangan pernah memandang, melihat, menilai segala sesuatu itu dari sudut pandang yang sempit. Pandanglah dari sudut pandang yang luas dan terbuka. Sehingga hal-hal baik, hal-hal menakjubkan, hal-hal hebat akan bisa kamu lihat di depan sana. Dan di saat itulah kamu akan mampu mencari cara, mengatur langkah, menyusun strategi terbaik untuk benar-benar bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi tidak ada ya permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Ya, tidak ada suatu hal-hal ya yang rumit, yang complicated ya, yang nggak bisa kita temukan solusinya. Ya, tergantung bagaimana kita memandang, tergantung bagaimana pola pikir kita, bagaimana mindset kita. Sehingga beban seberat apapun, tanggung jawab sebesar apapun yang ada di pundakmu saat ini, pastinya akan mampu kamu lewati dan kamu atasi dengan sangat baik.
Ya, jadi jangan pernah ya menganggap bebanmu, menganggap tanggung jawabmu sebagai hal yang berat, sebagai hal yang mustahil bisa kamu lakukan. Anggaplah itu ya sebagai cara bagaimana kamu bisa lebih baik, lebih tangguh, lebih kuat, sehingga apapun akan mampu kamu lewati. Dan tentunya semua cita-citamu, semua mimpimu akan bisa kamu capai pada akhirnya nanti. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, ini akan ada kesuksesan, ya, kesuksesan, keberhasilan, situasi yang menjadi lebih nyaman, yang menjadi lebih baik, yang akan kamu dapatkan. Kenapa? Karena kamu mampu, ya, belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan ataupun yang mungkin orang lain lakukan terhadap dirimu. Kamu ambil pelajaran terbaik di sana. Ya, sehingga kegagalanmu sebelumnya ya bisa kamu jadikan sebagai keberhasilan yang tertunda, dan keberhasilan itu akan benar-benar bisa kamu raih karena kamu sudah mampu mencari cara, mencari jalan bagaimana agar kamu tidak terjebak, agar tidak kembali ya ke dalam keadaan dan situasi yang dulunya memang tidak kamu inginkan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Knight of Cups. Nah, jadi di saat mulai ada keberhasilan, di saat mulai ada kesuksesan, disitulah ya tantangan, godaan akan semakin besar, akan semakin nyata kamu hadapi. Tetapi itulah cara semesta bagaimana kamu lebih bisa menganalisa, lebih bisa memandang, memutuskan hal-hal penting di dalam hidupmu agar tidak melakukan ataupun ambil keputusan yang salah. Makanya di sini tergambar ya, kamu harus lebih berhati-hati, ya, lebih waspada, lebih mampu menganalisa mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang kamu butuhkan dan mana yang belum kamu butuhkan di dalam hidupmu ke depannya. Nah, yakinlah di saat kamu sudah benar-benar bisa menganalisa secara tepat, maka kamu tidak akan lagi melakukan kesalahan ataupun tidak akan lagi ambil keputusan yang tidak tepat untuk hidupmu kembali. Oke ya, kita lanjut. Di sini kita punya Death. Nah, ini sepertinya kartu yang menjadi kunci. Death adalah berakhir, selesai begitu ya. Nah, di sini kamu tahu betul kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus lanjut, ya. Jadi kamu benar-benar tahu kapasitasmu, benar-benar tahu ya limit dirimu. Nah, di saat kamu yakin nih, sepertinya aku sudah enggak bisa nih, sepertinya harus aku cut, ya kamu cut. Apa yang terbaik untuk dirimu, apa yang terbaik untuk hidupmu, ya kamu sendiri yang tahu. Ya, makanya ini bisa juga dikatakan sebagai fase baru di mana kamu sudah benar-benar bisa menjadi seseorang yang logis, objektif, serta mampu menganalisa mana yang paling tepat dan terbaik untuk hidupmu. Oke, jadi Death adalah di mana kamu benar-benar bisa mampu tahu kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus lanjut, ataupun kapan kamu harus mempertahankan keinginan dan keyakinanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga ya teman-temanku benar-benar akan menemukan peristiwa, hal-hal baik, keadaan yang menakjubkan di luar sana, yang mungkin selama ini tidak terlihat
yang mungkin selama ini tidak bisa kamu rasakan, dan pada akhirnya kamu mampu melihat itu semua dengan jelas. Dengan satu keyakinan bahwa kamu harus terus melangkah maju dan tidak harus berlarut-larut di dalam keadaan dan situasi yang tidak kamu inginkan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.